Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat. Malam ini kembali lagi dengan saya Rahma di acara sharing session Ruang Menulis Bareng, yang mana acara ini kembali diadakan untuk yang ketiga kalinya dalam rangka memperingati 3.000 peserta Ruang Menulis Bareng. Bagi sobat-sobat yang belum tahu tentang Ruang Menulis Bareng merupakan sebuah komunitas atau sebuah grup Facebook, grup diskusi, di mana di dalamnya terdapat peserta-peserta untuk menuangkan karya-karyanya, baik berupa tulisan, konten video maupun lain sebagainya. Pertama-tama mengawali diskusi kita malam hari ini, yang mana bertajuk bedah buku dengan judul buku The Adventure of Little Princess dengan penulis Kak Pesma Diana. Malam ini saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita semua dapat hadir dalam acara bedah buku malam ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Selamat malam ya, sudah ada Kak Arwin malam ini sudah bergabung. Selamat menyimak ya Kak ya. Dalam sharing session kali ini, sebelum saya memulai mengundang narasumber, perkenankan saya memperkenalkan diri. Barangkali sudah tidak asing di telinga kawan-kawan. Perkenalkan, saya Rahma, owner komunitas menulis dan berbisnis sekaligus Ruang Menulis Bareng. Kemudian saya berasal dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Saat ini saya sedang berprofesi sebagai pustakawan dan entrepreneur dan penulis buku. Oke, semoga kawan-kawan dapat mengikuti acara ini sampai akhir, karena di akhir sesi akan ada pembagian door prize bagi kawan-kawan. Dan yang terpilih untuk mendapatkan door prize adalah dia yang mau diajak untuk sharing bersama dengan penulis, bergabung bersama kami malam ini. Dan kemudian yang kedua, dapat menjawab diskusi, dapat menjawab kuis yang Rahma berikan ya. Stay tune sampai akhir sesi. Baiklah, sebelum saya mengundang pemateri juga, saya akan memperkenalkan siapa Kak Pesma Diana. SKP-nya Mama. Mungkin Kak Pesma saja yang akan memperkenalkan diri ya, berhubung Kak Pesma, saya akan berusaha. Sembari menunggu Kak Pesma, halo Kak Sarah, selamat bergabung. bergabung saat ini.
sedang ada kendala. Sudah telah bergabung bersama kita Kak Pesma. Assalamualaikum Mbak Diana. Selamat malam. Malam. Jadi di mana nih Mbak? Di rumah. Di rumah ya Mbak ya. Oke Mbak. Malam ini bedah buku Kak Pesma ya, Kak Diana ya, tentang The Adventure of the Little Princess. Mungkin sebelum kita mulai, Kak Diana, Mbak Diana mohon bisa perkenalkan diri. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Diana dari Banjarmasin. Kesibukan saat ini apa Mbak? Ya, saat ini menulis di beberapa grup literasi. Ya, Mbak. Sudah berapa buku yang Mbak Diana terbitkan? Kalau buku solo baru satu. Satu ya. Ya. Yang lainnya Mbak? Kalau buku antologi, ya, saya lupa, sudah banyak ikutnya. Ya lebih lah dari 5. Lebih dari 5 Mbak ya. Sebagian fiksi, ya, sebagian cerita. Oke. Mungkin kita mulai saja sharing session malam ini bersama Mbak Diana tentang bedah bukunya. Kita akan sama-sama membedah buku Mbak Diana, itu The Adventure of Little Princess. Mbak Diana, Ya. mungkin sebelum kita klik buku Mbak Diana, Rahma ingin mengetahui latar belakang Mbak Diana dong, tentang sejak kapan Mbak Diana menyukai menulis, sejak kapan Mbak Diana memulai menulis, dan bagaimana proses perjalanan Mbak Diana terjun ke dunia kepenulisan. Bisa dijelaskan Mbak? Sebenarnya saya mulai menulis itu sejak kuliah. Ya, Saya kuliah tahun 2000-an. Mengirim beberapa tulisan opini ke media lokal, beberapa diterbitkan itu. Berarti isi tulisan Mbak Diana saat itu tentang fiksi atau non fiksi, Mbak? Non fiksi. Ya, saya sukanya opini gitu. Opini, oh ya. Esai ya, Mbak ya? Iya. Berarti bukan cuma satu ya Mbak ya, karya Mbak Diana saat ini Mbak Diana menerbitkan ke Okra ya tadi Mbak ya? Ya, media lokal. Media lokal, oke. Insya Allah. Saat kuliah sudah terjun ke dunia kepenulisan. Apakah Ya, sudah. Pemicunya dari mana Mbak sehingga Mbak benar-benar tertarik untuk terjun ke dunia kepenulisan? Itu karena saya ya sejak lama sih sebenarnya tertariknya, sejak kecil gitu. Sejak kecil. Ya, berarti sejak SD, kecil Mbak. Waktu SD saya suka baca koran Mbak, sama majalah politik gitu. Oh, pantas Mbak Diana nulisnya tentang opini ya. Kebanyakan kan orang ya nulisnya itu pertama-tama tentang fiksi karena mudah. Mbak Diana langsung non fiksi gitu. Artinya memang mungkin karena latar belakangnya Mbak Diana suka baca koran. Selain koran Mbak, apa lagi buku yang suka Mbak Diana baca saat kecil? Ya, selain koran, majalah-majalah, ya majalah tentang politik kayak itulah.
majalah politik kayak Gatra misalnya, Tempo yang dulu dibaca. Karena di rumah yang ada itu kan, yang ada itu sama kalau novel baca sih dulu sukanya novel tentang cerita detektif gitu misalnya kayak cerita Lima Sekawan, Agatha Christie misalnya. Itu yang saya suka tuh baca. Dan itu saya suka baca artikel-artikel opini di koran, gitu. Bahkan sampel saya clipping gitu, saking saya sukanya baca. Oh iya Mbak ya. Mbak Diana mungkin bisa kameranya eh, posisinya ya Mbak. Lebih Ya. enak kan Mbak ya kalau kelihatan semua diskusinya. Bisa sosial komunikasinya lebih enak ya Mbak. Oke Mbak. Jadi setelah mulai dari SD, setelah bertambahnya usia Mbak Diana tetap mempertahankan konsistensi membaca atau gimana Mbak? Bertambah, meningkatkah, atau menurun? Ya tetap suka membaca. Tetap suka membaca. Apalagi di rumah kan banyak kitab-kitab saya suka baca gitu. Berarti segala macam bacaan yang Mbak Diana Iya. kunyah gitu. Sejarah saya suka gitu. Tapi yang paling disuka yang paling disuka ya koran gitu, majalah. Jarang komik-komik. jarang komik ya Mbak. Ya biasa kan kalau komik ya untuk sukanya sama anak cowok. Kalau cewek ya ada juga sih. Iya. Berarti memang Mbak pikirannya apa ya terstruktur, makanya lebih suka baca non fiksi gitu. Ya. Berarti menulisnya terus Mbak, pemicu Mbak apa tergugah untuk menulis itu karena apa Mbak? Ya. Biasanya karena ada sesuatu yang viral misalnya isu apa gitu. Yang saya tertarik untuk menulis di kertas untuk menanggapi ada masalah apa gitu. Biasanya saya menanggapi yang ada di koran gitu. Berita-berita. Kalau sewaktu Mbak di bangku kuliah ya, itu awal-awal Mbak Diana terjun ke dunia kepenulisan, ada nggak dukungan dari orang-orang sekitar Mbak sehingga Mbak bisa terus konsisten menulis, atau Mbak Diana tidak berpikir untuk tidak membuka diri seperti kebanyakan penulis ya, lebih suka ini menutup diri agar bisa fokus begitu nulisnya. Mbak Diana sendiri bagaimana? Enggak. Saya nulisnya nggak ngomong di kamar sih, sambil kerja biasanya sambil nulis. Bahkan di perjalanan saya juga nulis sambil jalan. Jadi orang-orang yang support Mbak ini siapa? Siapa orang-orang yang bisa melahirkan Mbak Diana yang sekarang dengan skill-skillnya yang luar biasa? Sebenarnya yang inspirasi saya menulis itu almarhum Bapak Ruslan Abdul Ghani gitu. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa beliau bisa sampai menginspirasi Mbak Diana? Apakah ada karyanya yang menggugah hati Mbak Diana sehingga jatuh cinta dalam dunia tulis menulis, atau karakternya, sosoknya, bagaimana Pak? Ya karena tulisan beliau di harian dulu ya, hariannya sekarang sudah nggak ada. Di harian Merdeka yang judulnya Indonesia negara besar yang membungkuk gitu. Jadi bagus beliau. Indonesia negara membungkuk. Ya, Indonesia negara besar yang membungkuk gitu. Misalnya Indonesia ini sebenarnya punya potensi jadi negara adidaya, tapi tidak bisa seperti
seperti itu karena beberapa hal itu beliau menyampaikan. Siapa tadi Mbak? Mohon maaf, bisa diulang, kurang Bapak jelas. Kuslan, Bapak Kuslan Abdul Ghani. Bapak Kuswandi Bapak Kuslan Abdul Ghani. Ruslan. Oh, Ruslan Abdul Yani. Oke. Mungkin bisa jadi bahan referensi Rahma untuk searching tentang siapa beliau dan bagaimana dedikasinya sehingga mungkin bisa menjadi bahan tulisan Rahma. Oke, Mbak. Eh, Mungkin sebelum kita melangkah ke satu pertanyaan terakhir, Mbak. Ya. Lantas, Mbak, kenapa Mbak sampai bisa dari kuliah ya? Sudah berapa tahun kira-kira tuh Mbak? Sejak kuliah sampai sekarang Mbak konsisten menulis atau melahirkan tulisan? Mulai tahun 2000 itu sudah sekarang ya sudah lama sekali ya. 20 tahun Lama ya. sekali ya? 10 tahunan. Wah, nah Tahun itu Mbak. 23 tahun ya sekarang. Lama deh. Ya. Jadi benar-benar Mbak bisa konsisten menulis itu karena Ya karena ada tulisan yang menginspirasi saya gitu. ya, ya. Oke, Mbak. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke tentang buku yang Mbak tulis ya. Nah, Ya. Mbak ini kan tadi sebelumnya yang Rama korek sebelumnya, Mbak Ya. nggak jelas ya? Saya lihat dulu jaringan. Apakah sudah jelas, Mbak? Ya sudah jelas. Oke. Nah, sebelumnya kan Mbak Diana bilang kalau Mbak Diana lebih suka baca koran atau tulisan-tulisan non-fiksi, tulisan yang terstruktur. Nah, lantas kenapa? Bagaimana bisa Mbak melahirkan sampai bisa menerbitkan tulisan dengan genre cerita anak ini? Itu setelah saya gabung grup NAT gitu, grup nulis aja dulu yang ada di Facebook. Di situ ada kelas menulis gitu saya ikuti. Awalnya saya ikut kelas menulis cerpen, lalu ikut lagi kelas menulis cerita anak gitu. Di sana juga, di grup NAT juga sama. Itu awal saya menulis cerita, dulu saya cuma bisa opini aja. Oh, berarti apa ya, Mbak? Ya, gimana, Mbak? Saya kan awalnya nulis opini doang gitu, Mbak. Nulis cerita itu baru setelah saya ikut kelas menulis di grup NAT itu. Kelas menulis cerpen, lalu ada kelas menulis cerita anak. Jadi saya ikuti keduanya. Baru Berarti saya, jadi saya baru mulai menulis itu karena belajar gitu. karena situasi ya, Mbak ya. Maksudnya didukung oleh lingkungan Mbak. Lantas, apakah Mbak juga tertarik terhadap apa kisah-kisah cerita anak ini, Mbak? Maksudnya hal-hal yang menginspirasi Mbak Diana sampai bisa melahirkan cerita itu apa? Ya, karena saya ingin menyampaikan beberapa pesan moral dan sebagian ilmu fikih lewat cerita gitu, supaya lebih mudah diterima. Oh iya, iya. Jadi Mbak Diana menggabungkan suatu keilmuan dalam bentuk cerita anak ya Mbak ya? Iya. Oke Mbak. Mungkin bisa langsung saja Mbak Diana jelaskan tentang apa sih isi-isinya dari buku itu, hal-hal apa saja yang bisa kita petik. Mungkin sebagai ibu atau calon ibu, dari buku ini dia bisa mengajarkan hal-hal apa saja, nilai-nilai apa saja kepada anaknya. Silakan, Mbak.
Di antaranya adalah tentang kesabaran. Kan di sini di bab pertamanya saya bercerita tentang putri jadi guru memanah. Hmm, putri jadi guru memanah. Oke, cari Mbak Diana dulu ya. Tunggu. Gimana supaya orang tua bisa bersikap lebih bijak, kayak itu Nabila ada anak yang baru lahir supaya kakaknya tidak masih bisa cemburu. Mohon maaf Mbak Diana, bisa diulang tadi kedelay jaringan Mbak Diana Oh ya, dari apa seorang putri yang menjadi guru memanah mana? ya Mbak? Ya, Oh ya. Terus Mbak, pesan yang disampaikan dari cerita itu adalah bagaimana kita supaya menjadi orang yang sabar. Seorang guru itu kan harus sabar mengajari muridnya, tidak boleh marah. Gitu. betul Mbak. Lalu cerita tentang bagaimana seharusnya orang tua itu bersikap bijak terhadap anak-anaknya. Itu kan ada bab tentang cemburu, di mana diceritakan seorang anak merasa tersisih dengan adiknya yang baru lahir. Ya Mbak. Cemburuan antara kakak dan adik ya Mbak ya. Iya, Terus kan Mbak, sering kita kan anak tuh cemburu karena merasa lebih diutamakan adik baru daripada dia gitu. Saya juga masukkan beberapa hukum fikih, misalnya tentang uang temuan, bagaimana hukumnya kita tentang uang temuan, apakah boleh menggunakannya langsung atau ada prosedur tertentu gitu. Jadi dalam cerita itu saya sampaikan tentang uang temuan itu. selain itu Mbak, mungkin ada lagi. Ada lagi nasihat tentang bagaimana kita bersedekah itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu gitu kan. Supaya kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi gitu. Ada juga tentang kita berprasangka terhadap orang karena kita melihat mukanya sangar jadi takut dikira jahat ternyata bukan gitu. Masih banyak lagi sih yang saya sampaikan di Jadi buku Mbak Diana itu eh, ber, berseri yang Mbak, berjudul beda beda ceritanya atau bersambung Mbak dari awal sampai akhir cerita. beda ceritanya. Setiap part itu Beda beda cerita cerita. Cuma tokohnya tetap sama. tetap sama. Tokohnya tetap Putri Soleh itu. Juga ada cerita tentang bagaimana akhirnya orang yang sombong gitu. Yang benar-benar beruntung untuk kisah anak yang baik. Terus Mbak, Iya. kenapa sampai Mbak mengambil judul The Adventure of the Princess? Kenapa bukan yang lain? Ya, saya suka cerita anak gitu daripada cerita lain. Iya. Inspirasi judulnya itu dari mana Mbak? Itu judulnya ya nggak ada invasi dari mana-mana sih. Karena saya mikirnya cuma untuk menceritakan tentang petualangan seorang putri ya. Jadi ya judulnya The Adventure itu saya pilih.
berapa lama waktu yang Mbak butuhkan untuk menuntaskan naskah ini, Mbak? 30 hari, Mbak. Karena saya ikut ikut event gitu, ikut event 30 hari menulis. Jadi setiap hari setor, Ya. satu hari satu cerita gitu. Akhirnya dicetak jadi satu buku gitu. Oh, iya, iya, iya. Prosesnya itu Mbak dalam menulis naskah ini apa saja kesulitan-kesulitan yang Mbak hadapi? Di antaranya kan tema sudah ditentukan, misalnya hari ke-1 apa temanya gitu, tema ceritanya. Kadang ya kalau kurang bahan ya agak sulit gitu kan bikinnya. Seringnya hampir deadline baru ngirim gitu ya. Ya Mbak, karena memang biasanya kalau dekat deadline itu pikiran langsung lancar-lancarnya gitu, ide mengalir deras. Iya, Berarti tetap Mbak ya bikin outline atau saya langsung nulis aja Mbak? pakai outline langsung aja. Langsung ya, wah, ya, ya, Mbak. Iya. Pernah sih diajarin Mbak Yesi cara bikin outline, tapi saya agak kesulitan juga gitu. Mau paham. Mbak Suka yang Yesi Astri, enggak. ya, yes, Mbak Yesi Astria gitu, yang dari Lombok. Oh ya Mbak. Berarti Mbak ada mentornya ya, Iya, ikut kelas mentori. Mbak Yesi juga dulu sempat. Ikut kelas Mbak Yesi Astria. Banyak sih saya ikut kelas menulis. Gak cuma yang minat aja Pantas gitu. ya Mbak ya. Pantas Mbak bisa konsisten sampai sekarang, bisa terus berkarya. Memang karena didukung oleh lingkungan Mbak gitu, circle Mbak. Semua Ya kelas karena online ya Mbak. iya kelas online. Kelasnya kelas online, ada juga yang lewat grup WA itu ada juga. Ya, salah satunya kan karena dukungan lingkungan saya gabung Bapak Grup Literasi, jadi saya banyak menulis ini. Oke Mbak. Dari cerita yang Mbak tulis, dari tulisan Mbak, dari buku Mbak Diana itu, kisah mana yang paling Mbak sukai? Dan kenapa itu menurut Mbak Diana menarik untuk dibaca gitu? Saya sukanya yang itu yang berkunjung ke Provinsi Bainara, itu misalnya. Karena ya saya sukanya karena di situ ada action-actionnya gitu, saya suka info gitu. Itu yang saya suka. Terus saya juga menulis cerita latar belakang negeri Cina, cerita kungfu itu kan, cerpen-cerpen di grup literasi. Saya sering nulis gitu. Berarti dari kisah apa tadi Mbak? Dari kisah cerita yang Putri ini berkunjung ke dari yang Mbak sukai gitu, dari kisah buku The Little Princess, The Adventure of Little Princess ini Mbak. Ya karena ada bagian actionnya gitu dalam cerita, itu yang saya suka. Habis saya nonton kungfu mulai dari TK Mbak sampai besar. Kakak saya suka nyewa video kungfu terus. Jadi itu tontonan saya sejak kecil. Oke, oke Mbak. Berarti latar dari cerita Mbak Diana ini campuran ya, karena kan serial ya Mbak. Iya.
settingnya. Kalau tokoh-tokohnya Mbak tetap dari awal sampai akhir itu aja Pak. Ada tambahan, Foto utamanya ya tetap kan, cuma tetap. sebagian aja yang beda-beda. Seperti itu kan beda. Tokoh utama tetap kan, misalnya kayak dia sama temannya. Oke, pilihan lagi. Oke Pak. Mungkin Mbak, kita undang peserta aja ya Mbak ya, biar bisa Iya. sharing biar. Hmm. Oke, mungkin ada dari teman-teman, kawan-kawan yang mau bergabung bersama kita dalam sharing session ini. Kita cerita tentang bagaimana tips-tips menulis salam Mbak Diana, atau lain sebagainya. Apakah ada Mbak Sarah mungkin mau bergabung bersama kami? Mbak Mahfirah, FYI bagi yang bergabung mendapatkan door prize ya. Oke, belum ada yang bersedia bergabung. Silakan tulis komentar. Saya bersedia bagi teman-teman yang ingin bergabung agar Rahma undang bersama saya dan Mbak Diana. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bergabung? Oh ya Mbak, siapa nama tokoh utama dalam cerita Mbak Diana? Putri Sora. Siapa Mbak? Putri Sora. Putri Solah. Sora. Sorah, oh Hmm. salah. Oke. Mbak Diana saat ini menjadi admin di grup kepenulisan apa saja? Kalau boleh tahu. Di grup Tokoh sama Literasi, di grup Persahabatan Penulis Indonesia. Dua grup ya Mbak? Iya, dua grup. Yang aktif itu sih. Sambil menunggu ya Mbak ya. Iya. Mbak Diana nggak ada ini kan ya, nggak ada kesibukan, Nggak ada. nggak ada kegiatan, Hmm. santai-santai. Iya, santai aja dulu. Anak cuma satu sudah besar juga. Oh ya, anak Mbak usianya berapa? 13 tahun. 13 tahun. SMP ya Mbak ya? Iya, SMP. Apakah sang anak juga mengikuti jejak Mbak Diana? Enggak, ya kayaknya lebih tertarik Suka, bikin konten dia aja. sukanya Iya. konten. Dia konten kreator ya Mbak ya? Iya, pengennya sih. Ya kadang bikin Oke, sendiri bagi konten dia. sendiri.
Oh, ada yang Mbak Mahfira, apakah bersedia bergabung bersama kami? Rama undang ke dalam live streaming kali ini. Jadi langsung ditanyakan ya Mbak live. Ada pertanyaan nih Mbak, izin bertanya saja. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri untuk membuat karya kita dibaca oleh orang terdekat, oleh keluarga dan teman. Ya, ini nih Mbak, salah satu masalah yang biasa dihadapi oleh penulis pemula. Gimana menurut Mbak Diana? Silakan. Ya umum sih, saya juga pernah mengalami seperti itu. Mbak Diana mungkin kameranya bisa diposisikan karena kalau Iya. nggak kelihatan kayak susah dicerna kata-katanya Mbak. Iya. Gimana Mbak? Dengan menumbuhkan kepercayaan diri sih, kayak tulisan itu kan semacam produk gitu kan, semacam produk, tapi produknya berupa tulisan gitu kan. Ya kita harus percaya diri saja karena setiap produk itu kan ada jodohnya gitu Mbak. Insya Allah ada gitu yang suka. Lantas bagaimana nih Mbak menumbuhkan kepercayaan diri? Kan biasanya orang-orang itu takut disindir, dihujat oleh orang-orang terdekatnya. Orang-orang terdekatnya tahu si A ini seperti ini, tapi ketika dia menulis, dia mengeluarkan ide-ide dalam pikirannya, maka bisa jadi mungkin itu juga tentang dirinya, itu lebih membuka tentang kepribadiannya, tulisan itu lebih menggambarkan tentang dirinya, jadi dia agak ragu gitu Mbak untuk berkarya karena takut dikatain mungkin, takut dikritik, takut dirinya lebih terbuka. Intinya ada keraguan-keraguan, ada ketakutan-ketakutan saat berkarya, terutama di lingkungan terdekat ya Mbak ya. Nah, gimana tuh Mbak? Mbak Diana sendiri gimana? Kalau saya sih, karena dulu juga pernah ngalamin yang takut ngomong di depan umum gitu kan, karena sering dibully orang gitu. Tapi saya kemudian mikir kan, mikirin omongan orang itu nggak ada habisnya gitu. Gitu, Mbak. Lebih baik kita sampaikan saja apa yang kita sampaikan, sama itu sesuatu hal yang benar gitu kan, tidak perlu merasa takut. Jangankan kita yang penulis biasa gitu kan, penulis yang terkenal aja juga biasa dapat komen yang nggak enak gitu kan. Jadi misalnya tidak usah terlalu ditanggapi lah, tidak usah terlalu ditanggapi pemikiran orang-orang gitu kan. Kita yang penting mengeluarkan pemikiran kita. Bisa ditanggapin ya Mbak ya. Intinya tetap berkarya dengan sesuai dengan warna sendiri ya Mbak ya. Iya. Berekspresi dengan bebas. Kalau misalnya Mbak kata-katanya menyakitkan gitu, terus membuat kita takut untuk kembali berkarya gitu, gimana Mbak? Ya kita mikir aja kan, misalnya kita kan nggak bisa mengontrol omongan orang, tapi kita bisa menata hati kita gitu. Sepakat. Jadi abaikan saja omongan orang-orang, sama apa yang kita lakukan itu baik aja gitu. Selama yang Yang dilakukan bisa baik lagu ya Mbak untuk ya. berkarya. Iya benar. Sepakat. Gitu ya Mbak Mahfira. Aduh Rama ingin banget nih undang salah satu peserta biar
Sama sih kayak gitu. Dari awal-awal diskusi live streaming pengen banget diundang biar bisa bertiga gitu sharing-sharing. Pak Viro ayo dong gabung. Mungkin seperti itu ya jawaban dari Mbak Diana, Mbak Mahfira. Semoga dapat dipahami. Ini Mbak Diana, ada lagi pertanyaan dari Mbak Sarah. Kak Diana, motivator terbaik untuk menulis siapakah? Keluarga atau suami? Hehe. Mbak Diana, aku pengen banget baca novelnya Kak Diana. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Sarah, Mbak. Siapa motivator terbaik, Mbak? Motivator ya. Keluarga kah, suami, atau siapa? Ya keluarga lah. Jadi sendiri Ya, keluarga. dari keluarga. Keluarga. Berarti keluarga sangat mensupport Mbak Diana ya. Iya, biasanya mereka kalau ada sesuatu yang nggak sak di hati gitu kan, biasanya tolong dong sampaikan ini gitu lah. Tanggapan anak Mbak Diana gimana atas suami Mbak Diana? Ya baik aja. Positif ya Mbak ya. Iya. Atau kerjaan beres gitu. Makanya saya nulis sambil masak, kadang nulis kayak sempat nulisnya. Iya Mbak. Support dari orang-orang terdekat itu dalam mendukung kita berkarya sangat berpengaruh besar. Gitu. Oke, itu dia jawabannya Mbak Sarah. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Masih adakah yang ingin bertanya? Mbak Sarah, ayo dong Mbak, gabung. Mbak Diana tinggalnya di Jawa apa? Tinggalnya di Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Jauh Mbak ya. Iya. Tepatnya di kota apa Mbak? Sekarang sih di Martapura. Dulu di Banjarmasin, pindah ke Martapura. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lainnya Mbak ya. Iya. Mungkin sudah tidak ada yang bertanya ya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau ingin bergabung bersama kami dalam sharing session kali ini? Kita sampai jam 10 aja ya Mbak ya? Iya, iya. Atau mau sampai jam 12? Biar mereka tak memungkinkan untuk bergabung via video. Oh iya Mas, ternuhun. Kak Diana, terima kasih jawabannya. Mbak Diana, rencananya ada lagi kah buku yang akan terbit selanjutnya? Apa nih bukunya? Karya akan terbit? Belum sih. Belum selesai. Selesai, wah, berarti ada ancang-ancang ya. Rencananya kita kumpulkan, cuma belum selesai ya. Banyak kesibukan. Ya, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya ya.
Mbak Sarah, terima kasih. Mbak Diana, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga Mbak atas pertanyaannya, Mbak Sarah dan Mbak Mahfira. Oke, mungkin eh, sebagai penutup ya. Jadi buku The Adventure of Little Princess ini menceritakan tentang masih ada ya. Ini tadi sudah dibahas oleh Mbak Diana, tapi mungkin Mbak Diana bisa mau menjawab. Silakan Bu Diana, siapakah yang memotivasi Bu Diana menjadi seorang penulis dan bagaimana suka dan dukanya? Silakan Mbak. Salah satu yang motivasi saya itu ya seperti yang saya bilang di awal itu kan Muka Kusnan Abdul Ghani gitu. Saya suka dengan tulisan beliau di sebuah media lokal, sebuah media nasional gitu kan. Nah, saya suka baca tulisan-tulisan beliau, akhirnya saya tertarik untuk membuat tulisan opini seperti beliau gitu. Oke. Ya, kalau tentang suka duka ya banyaklah suka dukanya gitu. Pas lagi ada ide, ada kesibukan jadi batal nuliskan tulisan gitu kan. Ya sukanya dengan menulis ini saya jadi punya banyak teman karena gabung di beberapa grup penulis. Itu suka dukanya menulis itu saya. Itu aja ya Mbak ya. Iya gitu. Oke, semoga menjawab ya. Ini Mas atau Mbak ya? ZZZZ ke 1118. Oke, masih adakah yang mau bertanya? Sebelum Rahma tutup, sebelum sharing pembagian door prize, sambil menunggu ada yang bertanya ya. Oke, Rahma membagi-bagikan door prize bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Rahma ya. Yang mengikuti sharing session dari awal pasti bisa menjawab pertanyaan dari Rahma. Pertanyaannya, siapa tokoh utama dalam cerita The Adventure of Little Princess? Bagi yang bisa menjawab, Rahma memberikan door prize. Silakan, adakah yang bisa menjawab? Dua menit waktu untuk menunggu kawan-kawan menjawab pertanyaan dari Rahma ya. Siapakah tokoh utama dalam cerita The Adventure of Little Princess? Silakan dijawab bagi kawan-kawan. Jika bisa menjawab, maka mendapatkan door prize dari Rahma ya. Oke Mbak. Mbak punya rencana nggak ini buat untuk bisa buat komunitas sendiri gitu, komunitas kepenulisan sendiri? Nggak ada sih. Nggak ada rencana gitu. Ikut apa yang sudah ada aja. Mbak Diana berarti lebih suka menjadi penulisnya ya, di bidang penulisnya aja gitu.
delay, mohon maaf ya. Hah? Oke. Mbak Diana keluar dari forum. Sepertinya Mbak Diana sudah tidak bisa dihubungi. Nah, tutup saja sharing session malam ini. Mungkin ya jaringan ya Mbak ya, jaringan Mbak Diana juga sudah tidak bisa dihubungi. Buku tentang The Adventure of Little Princess ini menceritakan tentang seorang princess yang menjadi guru memanah. Dan kisah-kisahnya Mbak Diana mencampurkan antara ilmu fikih, ilmu akhlak, keteladanan di dalam cerita yang dia tulis. Buku ini sangat cocok untuk anak-anak karena dapat memberikan gambaran-gambaran tentang bagaimana bersikap, tentang bagaimana tidak menjadi sombong, bagaimana bisa sabar selayaknya seorang guru, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini, silakan berhubungan dengan Mbak Diana ya, melalui DM atau secara pribadi ke WhatsApp. Terima kasih telah bergabung dalam sharing session malam ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai berjumpa dalam sharing session selanjutnya atau dalam kegiatan komunitas menulis dan berbisnis yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.